Wacana normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel ini menjadi sorotan. Kedua pemimpin negara menyatakan perundingan yang dijembatani oleh Amerika Serikat ini menunjukkan kemajuan. Normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi ini juga disebut akan meningkatkan prospek perdamaian antara Israel dan Palestina. Kita akan membahasnya bersama Pak Broto Wardoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Broto, apa kabar? Selamat sore Mbak Sarah, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Langsung aja ya Pak Broto ya. Mungkin normalisasi hubungan Arab Saudi dan juga Israel ini kan ya seperti yang sudah kita tahu ya menjadi perbincangan dalam beberapa bulan ini. Dan kalau menurut Pak Broto ini apa saja sih faktor-faktor yang membuat hal ini terjadi? Kalau normalisasinya kan sedang diupayakan ya. Tapi sebetulnya normalisasi antara negara-negara Arab dengan Israel itu ada beberapa variabel yang berpengaruh. Yang pertama tentu negara besar. Jadi tidak mungkin ada normalisasi tanpa ada mediasi dari negara besar. Jadi dari sini kan kita melihat bahwa Amerika Serikat sudah terlibat di dalamnya. Itu yang pertama. Kemudian tidak boleh ada negara besar lain yang menentang proses tersebut. Nah dalam konteks ini negara besar lain kan yang pasti Tiongkok dan kita tidak melihat Tiongkok mengajukan keberatan. Itu yang pertama, variabel yang sifatnya struktural. Kemudian yang kedua, dia juga akan ditentukan oleh kondisi politik di kedua negara. Dalam konteks ini ya kondisi politik di Israel dan juga di Arab Saudi. Nah kalau kita mengikuti perkembangan sebetulnya putra mahkota MBS itu kan sudah berhasil melakukan konsolidasi kekuasaannya. Artinya sebetulnya posisi dia secara politik cukup kuat kalau misalnya dia mendorong katakanlah normalisasi ini. Ya, itu di Arab Saudinya. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks di Israel kan memang Benyamin Netanyahu itu dari dulu selalu menghendaki ada perdamaian dengan negara-negara Arab terutama Arab Saudi. Tapi dalam konteks supaya mereka tidak terganggu sebetulnya. Nah itu beberapa poin yang penting ya. Tapi yang juga penting sebetulnya normalisasi itu tidak pernah jadi proses yang tiba-tiba. Jadi artinya dia pasti sudah dimulai dengan perundingan dari sejak lama. Dan biasanya kalau dalam konteks negara Israel dengan negara-negara Arab, dia akan selalu diawali dengan ada atau tidaknya hubungan intelijen di antara mereka. Jadi sebetulnya dari semua variabel tersebut sih sudah mengarah ke memang mereka sedang menuju pada pencapaian satu kesimpulan sebetulnya. Jadi itu sebetulnya. Oke, Pak Broto sebenarnya kepentingan apa sih yang mungkin dimiliki oleh Arab Saudi sehingga ini mau ada normalisasi ini gitu? Sebetulnya semua negara Arab yang menghendaki hubungan resmi dengan Israel itu kepentingannya sangat pragmatis. Pragmatis itu dalam konteks Israel itu punya jejaring yang cukup kuat di bidang ekonomi maupun teknologi. Jadi itu yang menjadi prioritas utama negara-negara tersebut. Nah, selain itu kan hubungan baik dengan Israel itu artinya akan membuka keran hubungan baik dengan Amerika Serikat. Nah, hubungan baik dengan Amerika Serikat itu akan memberikan jaminan keamanan. Jadi hal tersebut yang kemudian akan membuat kenapa negara-negara Arab itu tertarik untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, Pak Broto ini kan memang normalisasi ini nantinya akan ditengahi begitu ya oleh Amerika Serikat. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, sebenarnya apa sih keuntungan yang mungkin akan diraih nantinya dengan kalau misalnya normalisasi hubungan kedua negara ini berhasil begitu untuk Amerika Serikat? Keuntungannya apa, Pak? Iya, salah satu yang jadi masalah Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir itu kan karena mereka punya beban pembiayaan stabilitas. Jadi di hubungan internasional kita menyebutnya pembiayaan sistemik. Jadi sebagai negara dominan, terutama di Timur Tengah, Amerika Serikat harus memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Termasuk jaminan keamanan pada negara-negara yang menjadi sahabat-sahabatnya. Nah, sejak mereka kemudian bergeser ke Cina, ke Asia Pasifik, bebannya terlalu berat bagi Amerika Serikat untuk menjadi security garantor di dua tempat ini, di Asia Pasifik dan juga di Timur Tengah. Nah pilihan yang diambil oleh Amerika Serikat ya kemudian mengurangi porsi mereka di Timur Tengah. Nah ketika mereka mengurangi porsi mereka di Timur Tengah, artinya mereka tidak lagi bisa memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara sekutunya termasuk Arab Saudi. Sehingga kemudian akan jauh lebih baik bagi Amerika Serikat kalau Arab Saudi itu bisa bergandengan tangan dengan kekuatan lain di Timur Tengah yang merupakan sekutunya Amerika Serikat. Dalam hal ini ya kalau misalnya normalisasi dengan Israel terjadi. Jadi itu sebetulnya logika yang dipakai. Nah,
nantinya jika normalisasi ini akan terjadi, lalu bagaimana nih nasib dari Palestina gitu? Karena kita tahu ya, selama ini sentimen Arab Saudi ini kan pro Palestina, begitu Pak. Iya, sebetulnya semua negara Arab itu selalu mengatakan mereka pro terhadap Palestina. Oke. Tetapi perilaku mereka itu tidak selamanya sejalan dengan statementnya. Artinya begini, kalau misalnya kita melihat nih, kan selama ini Palestina itu selalu membutuhkan dana bantuan dari luar, terutama dari negara-negara Teluk, negara-negara Arab yang ada di Teluk. Nah itu jumlahnya semakin lama semakin berkurang. Oke. Nah itu kan sebetulnya mengindikasikan bahwa negara-negara Teluk mungkin juga sudah berpikir bahwa kita sudah keluar banyak, tapi tidak kunjung selesai nih masalahnya. Sementara mereka kan juga punya kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, jadi itu yang kita pahami sebetulnya. Jadi memang gradasi dukungan itu sudah tidak sekuat dulu kalau kita mau fair ya untuk melihat apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan. Tapi lepas dari itu, negara-negara Arab itu tetap penyumbang utama untuk Palestina. Oke. Ya, artinya sebetulnya secara kehidupan negara-negara Arab masih bisa untuk menyupport Palestina, tapi mungkin pilihan politiknya saja yang berbeda. Oke, Pak Broto, mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin juga banyak nih pemirsa dari CNN Indonesia yang bertanya-tanya begitu ya. Apakah dengan adanya normalisasi ini, masyarakat dunia itu bisa berharap akan meredakan atau mungkin dapat mendamaikan konflik Israel dan juga Palestina, Pak? Ya, kalau menurut saya tidak. Kenapa? Karena sebetulnya yang terlibat di dalam konflik ini utamanya adalah Israel dengan Palestina. Oke. Nah, kalau kita bicara Israel saat ini kan pemerintahnya sayap kanan. Oke. Pemerintahan sayap kanan cenderung tidak akan mau bernegosiasi. Kemudian di Palestina juga masih ada kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan. Jadi selama kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan atau pemerintah sayap kanan di Israel itu tidak mengubah paradigma mereka, akan cenderung sulit. Jadi kita semua mungkin akan bisa berharap bahwa mereka akan mau ketemu. Tapi kalau Israel dengan Palestinanya sendiri tidak mau ketemu kan tidak akan kejadian perdamaian. Tapi bisa menjembatani begitu Pak? Lebih banyak yang akan bisa mendorong. Artinya kan negara-negara Arab yang punya hubungan dengan Israel kan bisa sekali dua kali kemudian mereka menekan supaya kalau ada masalah jangan menggunakan kekerasan dan seterusnya. Kalau proses itu dilakukan terus-menerus secara kontinu oleh semua negara kan lama-lama Israel juga akan kehilangan teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Broto Wardoyo, dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah, sehat selalu.